Sumur keramat di pekarangan sekolah. Di pinggir kota Pekalongan, berdiri kokoh sebuah sekolah dasar negeri tua peninggalan zaman Belanda. Dinding-dindingnya tebal, jendelanya besar, dan aura sejarah begitu terasa di setiap sudutnya. Di halaman belakang, tersembunyi sebuah sumur tua yang selalu ditutup rapat dengan papan kayu lapuk. Para guru menyebutnya sumur keramat. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan sumur itu ada, tapi semua murid tahu satu aturan, dilarang mendekati sumur setelah matahari terbenam. Sebuah cerita lama tentang penjaga sekolah yang hilang tanpa jejak di dekatnya selalu menjadi peringatan. Fandi, murid kelas 6 yang dikenal berani dan sangat penasaran, tidak pernah percaya cerita-cerita mistis itu. Baginya, semua itu hanya akal-akalan guru agar murid tidak bermain di belakang sekolah. Suatu siang, saat jam istirahat, Fandi mengajak dua temannya, Bimo dan Sari, untuk membuktikan bahwa sumur itu hanyalah sumur biasa dan tidak ada yang keramat. Kalau memang keramat, harusnya kelihatan apa? Ejek Fandi. Lalu ia mulai membuka papan penutup sumur yang sudah lapuk. Begitu papan kayu terangkat, udara dingin yang aneh langsung menyergap keluar dari dalam sumur, padahal matahari sedang terik-teriknya. Sari langsung merinding. "Van, kita tutup lagi aja," bisik Sari dengan suara bergetar. Namun Fandi tak peduli. Rasa penasarannya lebih besar. Ia justru menunduk dan melihat ke dalam lubang sumur yang gelap. Di dasar sumur yang pekat, ia melihat air tenang. Dan sesosok bayangan seperti wajah anak kecil yang menatap lurus ke atas, langsung ke arahnya. Terkejut, Fandi terjatuh mundur. Napasnya tersengal. "Kalian lihat itu," bisiknya menuju ke dalam sumur. Bimo hanya menggeleng. "Air doang," katanya santai, tidak melihat apapun. Sejak hari itu, Fandi mulai bermimpi aneh setiap malam. Mimpi yang selalu sama dan berulang. Dalam mimpinya, Fandi selalu berdiri di halaman sekolah pada malam hari. Kabut tebal menutupi lapangan, menciptakan suasana yang mencekam. Dari arah sumur, terdengar suara anak menangis pelan, memanggil-manggil. Fandi melangkah mendekat, seolah tak bisa mengendalikan dirinya. Di bibir sumur, berdiri seorang anak laki-laki berseragam sekolah lama. Celananya pendek, bajunya lusuh, wajahnya pucat, dan matanya kosong menatap Fandi. Ia berbisik, balikin aku." Setiap kali Fandi ingin bertanya siapa dia atau apa yang harus ia kembalikan, ia selalu terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang. Mimpi itu terjadi 3 malam berturut-turut. Hingga pada malam keempat, suara dari anak dalam mimpinya itu berkata lebih jelas, terdengar berat dan mendesak. "Datanglah, Jumat Kliwon." Tak tahan dengan teror mimpi itu, Fandi akhirnya menceritakan semuanya pada Pak Wiryo, penjaga sekolah yang sudah bekerja lebih dari 30 tahun. Wajah Pak Wiryo langsung berubah pucat. "Kamu membuka sumur itu ya?" tanyanya. Fandi mengangguk pelan. Pak Wiryo duduk, menarik napas panjang, dan mulai bercerita. Dulu, sekitar tahun 1970-an, ada seorang murid bernama Surya. Ia sering dibuli dan suatu hari menghilang saat jam pelajaran. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Namun warga sekitar sering mendengar tangisan dari arah sumur. Sejak saat itu, sumur ditutup dan diberi sesajen setiap malam Jumat Kliwon untuk menenangkan arwah yang mungkin ada di sana. "Arwah anak itu belum tenang," kata Pak Wiryo pelan. Suaranya bergetar. Fandi menyadari, panggilannya di mimpi itu adalah sebuah permintaan tolong. Fandi tak bisa menolak panggilan dari mimpinya. Malam Jumat Kliwon, ia kembali ke sekolah sendirian, diam-diam. Kabut kembali menyelimuti halaman. Lampu-lampu sekolah mati semua. Hanya cahaya bulan yang menerangi sumur tua. Dari dalam sumur, terdengar suara air beriak. Dan tangisan samar. "Fandi!" Ia terpaku. Suara itu memanggil namanya dengan jelas. Di bibir sumur muncul sosok Surya, anak kecil dengan seragam lama, rambut basah, dan tubuhnya seperti terendam air. "Aku jatuh, tapi tak ada yang menolong," bisik Surya dengan suara parau. "Tolong bilang ke mereka, aku di sini."
Air sumur mendadak naik, hampir meluap ke permukaan. Fandi tak sanggup lagi menahan rasa takutnya. Ia berteriak dan pingsan, terjatuh di samping sumur yang kini airnya hampir meluap. Keesokan paginya, Fandi ditemukan tak sadarkan diri di dekat sumur oleh Pak Wiryo. Ia segera menghubungi kepala sekolah dan warga. Sumur akhirnya dikuras untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Di dasar sumur yang kering, ditemukan kerangka kecil dengan sisa seragam sekolah lama yang menempel. Semua terdiam, tak mampu berkata-kata. Surya benar-benar mati di sana, terkubur oleh waktu dan ketakutan orang-orang. Jenazahnya dimakamkan secara layak, dengan doa dan tahlil, akhirnya menemukan kedamaian. Sejak hari itu, sumur ditutup permanen dengan beton tebal. Tidak ada lagi papan kayu lapuk yang melindunginya. Setelah pemakaman Surya, mimpi aneh Fandi akhirnya berhenti. Ia bisa tidur dengan nyenyak lagi. Namun, beberapa murid mengaku pada malam tertentu masih terdengar suara anak kecil bernyanyi lagu sekolah lama dari halaman belakang. Bukan tangisan lagi, seperti suara yang akhirnya pulang dengan tenang, bergema dalam kenangan sekolah tua. Dan di tembok dekat sumur yang kini tertutup, muncul tulisan samar seperti bekas kapur. Terima kasih.